Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Rencana pembelajaran tatap muka di kelas terus dipersiapkan pemerintah Kota Madiun. Setelah menyebar angket kepada wali murid, Dinas Pendidikan Kota Madiun melakukan rapid test kepada guru dan pelajar yang akan mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka di kelas tersebut. Persiapan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM bagi siswa SD dan SMP negeri di Kota Madiun memasuki tahap akhir. Kamis 5 November 2020, Dinas Pendidikan Kota Madiun melakukan rapid test terhadap guru, karyawan sekolah, dan siswa. Kegiatan rapid test dilakukan oleh petugas puskesmas di masing-masing sekolah. Hasil rapid test dapat diketahui pada hari itu juga. Untuk siswa SD, rapid test diikuti oleh kelas 1 dan 6, sedangkan tingkat SMP hanya siswa kelas 9 saja. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heriwasana menuturkan, rapid test menjadi salah satu syarat dilaksanakannya PTM. Dalam hal ini, Pemkot berupaya memastikan seluruh tenaga pendidikan dan siswa terbebas dari penularan COVID-19. Sehingga kegiatan PTM dapat dilaksanakan dengan aman dan orang tua merasa lebih tenang. Sebelum melaksanakan rapid test, Dindik terlebih dahulu menyebar angket kepada orang tua siswa. Hasilnya, 80% orang tua menghendaki PTM. Namun bagi 20% orang tua yang tetap menginginkan pembelajaran daring, Dindik akan tetap memfasilitasi. Dari Dinas Pendidikan melakukan rapid test kepada seluruh siswa kelas 9 dan kelas 6, kemudian juga tenaga-tenaga pengajar. Harapan kami ini mendeteksi awal apakah anak-anak ini sudah siap untuk belajar mengajar. Dan perlu kita ketahui, sebelum kami melakukan kegiatan ini, kami melakukan survei kepada orang tua, dan ternyata dari orang tua itu ada yang memang menginginkan proses belajar mengajar berlangsung, tetapi ada yang masih menginginkan untuk tatap daring. Lebih lanjut, Heriwasana mengatakan, uji coba PTM bagi siswa SD dan SMP negeri akan dilaksanakan mulai Senin 9 November mendatang. Pelaksanaan uji coba berlangsung selama 2 pekan dengan mekanisme ganjil genap dan jam pelajaran dibatasi hanya 3 jam saja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suasana berbeda terlihat di selasar Masjid Fatun Nasri, Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. Belasan anak-anak terlihat tengah membaca buku bacaan yang dibawa oleh Perpustakaan SMP Negeri 12 Kota Madiun. Dengan kusyuknya mereka membuka lembar tiap lembar buku bacaan yang penuh dengan gambar-gambar. Sedang beberapa di antaranya tengah mendengarkan dongeng dari guru. Para anak-anak itu sedang mengikuti kegiatan bakti literasi yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 12 Kota Madiun. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan minat baca di tengah pandemi COVID-19. Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Mami Daru Wigiantoro menuturkan, bakti literasi ini merupakan upaya meningkatkan semangat anak-anak untuk berliterasi sehingga dapat melahirkan generasi yang melek akan literasi dan mampu menjadi generasi penerus yang memiliki ilmu tinggi. Selain itu, melalui giat bakti literasi tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kejenuhan anak dalam melakukan pembelajaran di rumah. Jadi bakti literasi 19 ini adalah merupakan sebuah program yang sudah kita bahas bersama dengan tim dari perpustakaan, dengan bersama-sama kita membuat sebuah inovasi
peduli terhadap literasi anak-anak, khususnya di masa pandemi ini, agar perpustakaan SMP Negeri 12 bisa berkembang secara optimal, bisa berfungsi, dan bisa bermanfaat bagi warga sekolah dan juga lingkungan sekolah. Maka ini kami mengadakan program bakti literasi ke lingkungan, ke kelurahan, Madunlor, kemudian di tempat-tempat lain nanti akan kita kembangkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Pendekar, Kota Madiun. Saya Haji Maiti, Wali Kota Madiun, menyambut dengan hangat kedatangan calon investor untuk datang dan berinvestasi di Kota Madiun. Kota Madiun sebagai window display Jawa Timur bagian Barat terus berbenah diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Saat ini, Kota Madiun mempunyai potensi investasi yang menarik, antara lain Pecelen, Pahlawan City Center, Sumberumis, Sumberwangi, Pusat Kuliner Limba Dharma. Dan masih banyak lagi. Didukung sarana dan prasarana yang memadai dan wajah baru Kota Madiun, saya mengharap peran serta semua masyarakat untuk ikut membangun, menjaga ketertiban dan kebersihan Kota Madiun. Mari berinvestasi di Kota Madiun yang aman dan kondusif. Selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kota Pendekar. Upaya mempercantik Kota Madiun menjadi kota warna-warni dunia terus berlanjut. Mulai pengecatan serentak di wilayah Kelurahan Kejuron hingga mural di dinding perbatasan kota dilakukan. Tak heran wajah Kota Madiun akan semakin cantik ke depan. Komitmen pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai kota warna-warni dunia kian sempurna. Komitmen itu tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah Kota Madiun saja, melainkan setiap kelurahan di Kota Madiun turut mendukung program tersebut dengan ikut serta melakukan pengecatan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Kejuron. Mereka melakukan pengecatan secara serentak untuk mempercantik kawasan pemukimannya pada Minggu 1 November 2020. Sebelumnya, warga Kelurahan Kejuron telah menerima bantuan cat dinding dan kuas yang diperuntukkan bagi 205 rumah di kelurahan itu. Wali Kota Madiun Medi pun ikut serta melaksanakan pengecatan secara simbolis yang digelar di RT 49. Tidak tanggung-tanggung, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memegang kuas dan melakukan pengecatan di beberapa rumah warga. Wali Kota menjelaskan nantinya Gulun yang berada di Kelurahan Kejuron bakal menjadi kota kedua yang menjadi jujukan masyarakat banyak. Maka dari itu, rumah warga, tidak terkecuali rumah yang berada di ganggang sekitar wilayah tersebut, harus ikut dipercantik. Dengan adanya pengecatan ini harapannya apa Pak? Dan proyek ke depannya seperti apa? Harapan kita bahwa kota itu mempercantik loh. Jadi mana-mana yang kumuh itu harus kita bersihkan. Nah kebetulan dari klub Rotary Group Madiun, Pak Kudus, ini khususnya ini kita uji coba di Gulun. Karena Gulun ini akan menjadi kota kedua yang ramai.
Dan di situ nanti walaupun gang kecil, tapi indah. Nah, dengan indah ini tentunya orang akan perasan. Kalau itu orang perasan, tentunya orang itu pasti akan banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan apa perasan. Tapi datang langsung pergi ya percuma. Itulah kita cobakan. Oke. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya mempercantik Kota Madiun melalui gambar mural terus berlanjut. Setelah dinding dalam Taman Bantaran, pengecatan berlanjut di Jalan Jawa dan di titik perbatasan. Salah satunya di dinding sekitar Tugu Selamat Datang, kawasan Taman Rejo Agung. Pengerjaan di titik perbatasan tersebut baru saja dimulai dan ditargetkan selesai minggu depan. Lukisan mural tersebut bukan hanya mempercantik titik kosong di daerah perbatasan, namun juga sebagai sarana promosi. Lukisan sengaja mengusung potensi di Kota Madiun, mulai pahlawan street center, simbol 5 negara di Taman Sumberwangi, hingga kereta sebagai simbol Kota Madiun sebagai industri kereta api. Harapannya, bagi pengendara yang melintas tertarik untuk mampir setelah melihat mural tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemulihan ekonomi penting dilakukan di era pandemi COVID-19 yang belum usai ini. Karenanya, pemerintah Kota Madiun menambah anggaran Rp261 juta untuk tiap kelurahan. Uang tersebut diambil dari dana insentif daerah atau DID pemerintah pusat untuk Kota Madiun senilai Rp14,9 miliar. Wali Kota Madiun Medi menuturkan, setiap kelurahan harus memiliki pusat UMKM yang nantinya dilewati jalur sepeda wisata. Selain itu, produk unggulan di kelurahan juga disediakan. Produk asli kelurahan itu nantinya akan dipasarkan di pusat UMKM kelurahan tersebut. Karenanya, Wali Kota berharap pelaku UMKM bersiap mulai sekarang untuk menjaga kualitas produk dan mengemas semenarik mungkin. Harapannya, ketika tempatnya sudah rampung, produknya pun telah siap untuk dipasarkan. Untuk mengegas ekonomi, ini kita siapkan 261 juta per kelurahan. Itu bisa untuk persiapan lapak, persiapan UMKM. Seperti tadi jalur sepeda itu nanti ada di taman-taman itu ada lapak-lapak dan sebagainya. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini saya serahkan pada Pak Lurah. Pak Lurah ada tim ekonomi di kelurahan. Apa yang akan disuguhkan kepada wisata, kemampuan potensi kelurahan itu. 27 desain lapak UMKM di seluruh kelurahan di Kota Madiun sudah siap direalisasikan dan ada beberapa yang sudah dalam proses pengerjaan. Semua itu dipersiapkan untuk mengangkat kembali perekonomian masyarakat Kota Madiun di tengah pandemi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Imunitas penting sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Karenanya, pemerintah Kota Madiun berupaya meningkatkan imunitas masyarakat melalui bantuan susu, telur, sayur, dan buah gratis kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun menggelontorkan anggaran 30 juta setiap kelurahan untuk program penambah imun masyarakat tersebut. Tingkat kepedulian masyarakat Kota Pendekar terhadap sesama cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bantuan mengalir yang diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang terlihat di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa 3 November 2020. Organisasi Siddiqiyah Kota Madiun memberikan bantuan 398 paket santunan kepada anak yatim piatu di Kota Madiun dan Duafa. Hal itu dilakukan dalam rangka santunan nasional ke-16 Tasyakuran, peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW dan HOT Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah ke-20. Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan semakin banyak warga mampu membantu sesama, maka semakin banyak pula kebahagiaan dan kesejahteraan yang akan dirasakan. Kamu belum menjalankan ini, harus kamu jalankan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan kepedulian tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Kota Madiun saling peduli antar sesama. Terlebih, keberadaan yatim piatu harus terus diperhatikan. Karena mereka juga aset penerus yang harus diberi perhatian. Jadi kepeduliannya terhadap anak-anak dan yatim piatu selalu dipantau. Beberapa paket yang diberikan luar biasa. Jadi kondisi-kondisi inilah kalau banyak kegiatan yang seperti ini, insya Allah bahwa anak-anak yang mengalami mungkin kurang perhatian, banyak yang perhatikan, tentunya ini merupakan aset yang nantinya akan menjadi aset kita untuk ke depan. Jadi generasi-generasi ke depan itu akan lebih unggul, lebih bagus, karena banyaknya perhatian tangan-tangan ini yang memberikan dorongan pada anak-anak yatim dan piatu. Pemerintah kota mendukung. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama dibagikan pula 2 kursi roda kepada Duafa, bantuan berasal dari Nurul Hayat, dan juga puluhan tas berisi perlengkapan sekolah yang berasal dari BPBD Kota Madiun yang ditujukan kepada yatim piatu. Wali Kota berharap pemberian bantuan tersebut bisa bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bekal untuk lebih meningkatkan kemampuan diri masing-masing. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kelurahan Nambangan Lor Kota Madiun memanfaatkan dana insentif daerah atau DID untuk membantu warganya yang kurang mampu Selasa 3 November. Kelurahan mengumpulkan 2.500 paket penambah imun untuk dibagikan kepada masyarakat. Paket penambah imun terdiri atas 2 telur ayam rebus, 1 kotak susu, dan 1 paket sayuran siap olah. Proses pembagian bingkisan berlangsung di kantor Kelurahan Nambangan Lor. Para ketua RT dari 70 RT diundang untuk mengambil masing-masing 35 paket jatah warganya. Lurah Nambangan Lor Selamat menjelaskan dengan disalurkannya melalui ketua RT, dirinya berharap bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Sebab RT merupakan kelompok masyarakat terkecil, sehingga lebih paham warganya yang membutuhkan. Diperuntukkan bagi yang tidak mampu di RT-nya masing-masing, di RT di Kelurahan Nambangan Lor ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga yang kurang mampu di Kelurahan Nambangan Lor ini. Meski disalurkan lewat ketua RT, pembagian dilakukan dalam 2 tahap untuk mengurangi kerumunan. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19 di lingkungan Kelurahan Nambangan Lor. Lebih lanjut, Selamat berharap bantuan dari kelurahan ini dapat dimanfaatkan masyarakat, sehingga warga di wilayah Kelurahan Nambangan Lor tidak kesulitan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gerakan Jumat berbagi dengan cara bagi-bagi makanan atau nasi bungkus secara gratis kian marak dilakukan oleh berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Pasar Besar Madiun PBM. Selama kurang lebih 2 tahun, mereka telah menginisiasi gerakan tersebut, mulai dari nasi bungkus, jajanan pasar, hingga minuman tiap Jumatnya selalu tersaji di stan yang didirikan di depan PBM. Tak kurang ratusan bantuan dari berbagai pihak itu, tiap Jumat paginya memenuhi etalase stan dan selalu habis bersih menjelang siang. Ketua Takmir Musola yang juga sebagai pengurus paguyuban PBM, Haji Lahuri mengatakan, kegiatan Jumat berbagi awalnya hanya memiliki donatur warga pasar saja. Namun lambat laun, dirinya mengaku semakin banyak memiliki donatur dari luar. Melalui gerakannya ini, Haji Lahuri tak berharap banyak. Hanya satu yang diinginkannya, yaitu keberadaan Jumat berbagi ala paguyuban PBM tetap eksis untuk membantu dan berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Sehingga tidak ada lagi orang yang kelaparan di jalanan. Dari para pedagang untuk melakukan amal Jumat berbagi. Nah, ini dibantu dengan Takmir Musola Pasar Besar Madiun. Nah, kurang lebih ini berdiri 2 tahun berjalan ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sektor pertanian memang tidak begitu besar di Kota Madiun karena keterbatasan lahan. Kendati begitu, bukan berarti tidak menghasilkan. Berikut sejumlah informasi terkait sektor pertanian untuk Anda. Informasi tentang pertanian ini akan kami rangkai dengan berita pelatihan memasak dan pelatihan tata rias berikut ini. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengekspresikan wujud syukur atas keberkahan yang diberikan oleh Tuhan selama ini. Salah satunya melalui kegiatan tasyakuran dan sedekah bumi yang digelar oleh kelompok Tani Lestari yang berada di Kelurahan Kanigoro, Kota Madiun pada Rabu, 4 November 2020. Sedekah bumi yang menjadi salah satu kegiatan tradisi ini sebagai wujud syukur para petani atas hasil panen yang optimal. Tak kurang, kelompok tani ini berhasil memanen padi sekiranya sebanyak 100 ton dalam musim panen kali ini. Tak hanya tasyakuran, acara tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan kesenian reog yang dimainkan oleh warga setempat. Lurah Kanigoro Sumiran menuturkan, kegiatan tersebut baru kali pertama digelar di wilayahnya. Dirinya mengatakan, sedekah bumi sebagai bentuk tradisi yang harus dilestarikan. Bersama kelompok tani, monggo diadakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mewujudkan tasyakuran atau sedekah bumi. Dengan harapan semua panen ini bisa baik dan selanjutnya juga baik dan sekaligus petani atau penggarap diberikan kesehatan lahir dan batin. Sumiran mengatakan, dari 14 hektar yang digarap oleh para petani, sebagian besar merupakan tanaman padi, sedangkan 2 hektar lainnya ditanami tanaman palawija. Menurutnya, salah satu faktor keberhasilan panen pada tahun ini dikarenakan irigasi yang cukup dan kerjasama yang baik antar petani. Dirinya berharap pola yang baik ini untuk terus ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lahan menanam yang sempit memang menjadi masalah umum di perkotaan. Namun, bukan berarti kegiatan bercocok tanam itu sama sekali tak dapat dilakukan di rumah. Sistem hidroponik pun bisa jadi solusi. Upaya inilah yang diangkat oleh kelompok tani Poktan Pekarangan Pangan Lestari P2L Taman Lestari di Kelurahan Taman, Kota Madiun. Para anggota yang merupakan warga sekitar bergotong royong menanam aneka sayuran dengan media hidroponik. Hasilnya pun tidak hanya dinikmati oleh anggota, tapi juga masyarakat sekitar. Saat ditemui di pekarangan yang berlokasi di Jalan Pesanggerahan 6 pada Rabu 4 November 2020, kelompok tani P2L Taman Lestari sedang menuai hasil hidroponiknya.
Adapun sayuran yang dipanen ialah sawi sendok dan bayam merah. Terlihat juga mereka sedang mengemas dan memberi label pada produk sayurnya tersebut. Ketua Poktan P2L Taman Lestari Kurnia Vidyawati menjelaskan hasil panennya nanti akan dijual kepada warga sekitar. Untuk hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli bibit tanaman yang nantinya akan ditanam kembali. Dirinya mengklaim melalui metode hidroponik sayuran hasil panennya tersebut bebas dari obat-obatan kimia dan tentunya lebih sehat. Jadi di Demplot ini adalah displaynya produk dari Poktan Taman Lestari, ini yang wajib untuk dijual. Oh gitu. Wajib untuk dijual. Tapi untuk yang sudah kita fasilitasi ke anggota berupa fasilitas alat dan bibit dan sebagainya, itu yang anggota sendiri yang bisa untuk memanen, memanfaatkan sendiri. Kalau misalkan anggota merasa lebih, itu mau dijual bisa. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang di Demplot, ini wajib untuk dijual. Lebih lanjut, perempuan 2 anak tersebut menuturkan banyak keuntungan dari menanam dengan sistem hidroponik. Di antaranya, tidak memerlukan ruang yang luas, hasil tanaman lebih sehat, perawatan lebih mudah, dan masa penanaman lebih cepat dibandingkan dengan media tanah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat ditanamnya berbagai tanaman hidroponik kian banyak peminatnya. Hal itu seiring dengan banyaknya fungsi bercocok tanam dengan pola hidroponik. Salah satunya, ketahanan pangan dan dapat digunakan sebagai penambah ekonomi keluarga. Mengingat beragam manfaatnya, maka dari itu tidak heran jika Kelurahan Kanigoro memberikan pelatihan kepada warganya terkait menanam dengan pola hidroponik. Lurah Kanigoro Sumiran mengatakan hal tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Madiun terhadap masyarakat. Melalui Disperta, bantuan diwujudkan dengan hidroponik. Harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat itu sendiri. Ini yang jelas kegiatan ini dari Pak Wali Kota lewat dana insentif daerah DID itu yang kemarin 9 juta sekian itu sebagian diambil dari pertanian, namun dari Pak Wali diwujudkan hidroponik. Jadi mungkin kemungkinan tiap kelurahan itu dapat ditempatkan di kampung tangguh Semeru. Kalau kita dapat dua set ini, langsung dari itu kita sampaikan ke kampung tangguh ini. Karena kebetulan pemilihan kami kampung tangguh itu di lokasi Asabri. Jadi yang jelas karena mungkin lahan kita di perumahan itu tidak ada, akhirnya semacam ini kita kembangkan. Dan pada hari ini memang ada pelatihan, jadwal pelatihan dari Dinas Pertanian. Yang intinya memang masyarakat harus memanfaatkan sejengkal tanah yang ada di lingkungan ini. Tidak hanya berguna untuk menciptakan ketahanan pangan semata, lebih dari itu dengan adanya bantuan perlengkapan dan pelatihan hidroponik ini diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara hasil yang didapat dari menanam hidroponik dapat diperjualbelikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menumbuhkan iklim ekonomi kreatif di masyarakat. Salah satunya melalui beragam jenis pelatihan yang terlaksana dengan adanya dana kelurahan. Seperti yang dilakukan Kelurahan Nambangan Lor pada Kamis 5 November 2020.
Kelurahan tersebut menggelar pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga di wilayah tersebut. Bukan masakan biasa, namun para ibu diberi pelatihan membuat masakan yang memiliki nilai jual yang tinggi, seperti ayam betutu hingga ikan gurami terbang. Lurah Nambangan Lor Slamet berharap melalui pelatihan ini mampu melahirkan wirausaha baru di bidang jasa food and beverage. Tak hanya itu, Slamet menambahkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelurahannya tak berhenti di pelatihan memasak saja. Pihaknya menganggarkan 137 juta rupiah untuk 7 jenis pelatihan yang digelar pada tahun 2020 ini, yaitu pelatihan mengemudi, pelatihan membatik, pelatihan bordir, pelatihan daur ulang sampah, pelatihan administrasi RT/RW, pelatihan hadroh, dan pelatihan memasak. Tujuannya untuk pelatihan memasak ini untuk pemberdayaan warga, masyarakat Kelurahan Nambangan Lor, untuk menambah pengetahuan dan bekal supaya peserta pelatihan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kelurahan Kejuron menggelar pelatihan merias bagi ibu-ibu muda di kelurahan tersebut. Hal itu seperti yang terlihat pada Rabu 4 November 2020. Para wanita yang berusia 19 hingga 35 tahun diberikan pelatihan dasar merias sketsa wajah di selembar kertas hingga merias diri sendiri dan wajah orang lain. Pelatihan ini digelar mulai tanggal 2 hingga 5 November 2020. Lurah Kejuron, M. Yusuf Asmadi mengatakan, pelatihan tata rias wajah bagi warga Kelurahan Kejuron ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu khususnya di bidang tata rias. Tidak hanya itu, melalui pelatihan tersebut harapannya mereka yang ikut serta dalam pelatihan mampu mengembangkan ilmu yang didapat setelah mengikutinya. Tujuannya lebih untuk memberdayakan ibu-ibu dan melatih keterampilan para ibu-ibu. Lebih-lebih bisa dikembangkan untuk menambah ekonomi keluarga dengan membuka jasa rias di rumah sendiri. Adalah tujuannya supaya kaum ibu ini lebih berdaya guna, baik bagi diri sendiri maupun bagi pemberdayaan ekonomi di keluarganya. Harapan kami setelah mengikuti tata rias ini, pelatihan ini, ibu-ibu bisa terutama untuk diri sendiri, supaya bisa lebih memperindah diri sendiri dan juga nantinya bisa menjadikan suatu pekerjaan tambahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun menyepakati Raperda APBD Kota Madiun tahun anggaran 2021. Pembahasan tersebut seperti yang terlihat dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021 yang digelar Rabu 4 November 2020. 7 fraksi sepakat untuk menerima dan menyetujui jawaban yang diberikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum yang digelar beberapa waktu sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, pengesahan yang dilakukan memang sudah tepat waktu. Dirinya berharap dengan ketepatan waktu yang ada, hal itu membawa pembangunan Kota Madiun kian optimal. Selain itu, menyikapi sebagian besar saran yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD yang banyak menyorot mengenai pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah, Wali Kota mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Kejaksaan sebagai bentuk komitmen bahwa Pemkot tegas dalam penegakan pajak dan retribusi daerah. Saya kerjasama dengan Kejaksaan. Artinya, apabila ada penagihan-penagihan yang memang harus wajibnya bayar tidak bayar, itu disengaja. Ini kita harus kerjasama. Tapi kalau dia karena masalah COVID tertunda, ya tidak apa-apa. Ini sudah ini kita sudah buat pola kerjasama. Pola kerjasama ya sing nakal lah. Artinya si kudune distorne gak distorne. Tapi yang
tidak setor karena kena COVID, ya sudah nanti. Artinya ada keringanan waktu? Ya, ada keringanan waktu ada. Tapi kalau udah keringanan waktu diberi kesempatan yang memang harusnya dibayar tidak dibayar, nakal, ya itu lain, beda lagi. Harus ada hukuman, ada ketegasan. Sebenarnya Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi luapan air di musim penghujan. Usaha pemerintah Kota Madiun itu antara lain pengerukan sedimen sungai, pembersihan sampah di sungai, hingga sosialisasi dan pengarahan kepada Satgas Kebersihan. Proses pengerukan sedimen sungai di Kota Madiun dimulai beberapa waktu yang lalu dan terus berlanjut. Hingga saat ini, pengerukan telah mencapai 50%. Pengerukan ini ditargetkan selesai pada pertengahan Desember mendatang. Ada 5 saluran kali yang dikeruk, diantaranya saluran Tirto Mulyo, saluran Kalisono, hingga saluran Rejo Mulyo dan saluran Sukosari, serta saluran di barat Pasar Logam Jaya juga menjadi sasaran pengerukan. Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan, selain pengerukan sedimen, pembersihan sungai dari sampah di pinggiran Kota Madiun juga dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi datangnya air kiriman dari luar kota yang masuk ke Kota Madiun, sehingga dengan keadaan sungai yang bersih akan memperlancar arus air yang menuju Bengawan Madiun. Selain itu, Wali Kota juga telah mensosialisasikan dan memberikan bantuan sembako kepada petugas Satgas Kebersihan. Harapannya agar para Satgas Kebersihan semakin giat dalam menjalankan tugasnya, mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam urusan kebersihan di Kota Madiun. Antisipasi Pemkot kan sungai sudah kita bersihkan semua, sedimentasi sudah kita angkat semua. Terus dari sedimentasi sudah kita angkat semua, pendorong sampah sudah kita kumpulkan semua. Jangan sampai ada sampah masuk di sungai. Kalau ada kiriman dari atas ada sungai, ada sampah, itu harus kita stop, jangan bisa masuk ke kota. Dari perbatasan sudah kita ambil semua. Nah, kondisi-kondisi ini yang saat ini sudah antisipasi, ini semuanya dibersihkan sungai-sungai dibersihkan semuanya, sehingga nanti air itu berjalannya lancar, tidak ada sampah yang tertinggal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tingginya animo masyarakat untuk berkunjung ke Kota Madiun diikuti dengan naiknya volume kendaraan yang berlalu lalang. Tak heran, hal itu juga berpengaruh pada kualitas udara yang ada di Kota Pendekar. Maka dari itu, untuk menjaga kualitas udara agar tetap baik dan tidak tercemar, Pemkot melakukan beragam cara untuk menjaga kualitas udara. Seperti pengujian kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Kamis 5 November 2020. Pengujian dilakukan di 5 titik, yakni kawasan industri Rejo Agung, kawasan permukiman Bumi Antariksa, kawasan perkantoran di Jalan Pahlawan, kawasan padar transportasi Jalan Urip Sumoharjo, serta tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Surat menjelaskan kegiatan itu dilakukan oleh DLH guna mempertahankan kualitas udara di Kota Madiun agar tetap dalam kondisi baik. Kegiatan hari ini adalah pengambilan sampel pemantauan udara di wilayah kawasan perkantoran, terutama di sekitar Balai Kota Madiun. Oke, ini memang rutin diadakan atau gimana, Pak? Sudah rutin diadakan dalam 1 tahun 2 kali. Tak hanya itu, upaya lainnya yang dilakukan untuk menjaga kualitas udara juga terus digalakkan, seperti melakukan uji emisi kendaraan yang dilakukan secara berkala di perkantoran hingga tingkat kelurahan, dan juga pembinaan kampung iklim di tiap kelurahan. Melalui upaya-upaya di atas, diharapkan kualitas udara di Kota Madiun tetap terjaga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sejak pandemi COVID-19 menyebar di Kota Madiun, Perpustakaan Kota Madiun menutup pelayanan baca di tempat untuk umum. Peminjaman buku dilakukan secara online atau melalui aplikasi e-Madiun. Namun seiring tingginya permintaan masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mewacanakan untuk membuka kembali layanan baca buku di tempat. Untuk itu, berbagai persiapan pun dilakukan. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Dr. Resti Lestantini menuturkan, perpustakaan sudah menyusun SOP jika diizinkan buka kembali. Di antaranya, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap sudut. Selain itu, menyiapkan alas kaki bagi pengunjung sebelum memasuki area baca. Mengenai SOP-nya diambilkan oleh pustakawan. Kemudian ada memang kita siapkan sandal di sana. Itu setiap orang satu diminta oleh tim untuk satu itu habis dipakai kemudian dibersihkan. Lebih lanjut, Resti menjelaskan, Perpustakaan Kota tetap membatasi jam berkunjung jika diizinkan melayani baca buku di tempat, yakni sepekan hanya 3 kali. Senin dan Selasa mulai pukul 9 pagi sampai dengan 11 siang dan pengunjung hanya diberi waktu paling lama 1 jam berada di dalam perpustakaan, serta ditambah hari Rabu untuk penggunaan komputer di dalam perpustakaan. Demi mengoptimalkan pelayanan dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, pustakawan akan mendampingi pengunjung dan mengambilkan buku pesanan yang sudah dipilih melalui sistem OPEC atau Online Public Access Catalog. Pengunjung cukup meletakkan di kotak yang sudah disediakan jika sudah selesai membaca. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.